Langit di atas kediaman megah keluarga Wiratmadja tampak mendung, seolah-olah awan sedang menahan napas menyaksikan kehancuran yang sebentar lagi akan terjadi di balik pintu jati berukir itu. Di dalam ruang tamu yang luas dan berlantai marmer dingin, suasana terasa jauh lebih mencekam daripada badai manapun. Sari duduk bersimpuh di atas lantai, jemarinya meremas ujung gamis sederhananya hingga memutih. Di hadapannya, duduk Aris, suaminya selama 3 tahun terakhir, bersama Ibu Widya, mertuanya yang selalu memandang Sari seolah-olah Sari adalah noda lumpur di atas karpet sutra mereka. Baca ini, Sari. Baca dengan matamu sendiri supaya kamu tidak menuduhku memfitnahmu lagi. Ibu Widya melemparkan sebuah map berwarna coklat ke arah Sari. Map itu mendarat dengan suara plak yang menggema, menghantam lutut Sari sebelum jatuh terbuka di lantai. Dengan tangan gemetar, Sari mengambil kertas di dalamnya. Logat rumah sakit ternama tertera di sana, diikuti nama lengkapnya, Sari Rahayu. Matanya beralih ke baris paling bawah, di mana sebuah kalimat singkat namun mematikan tertulis dalam bahasa medis yang dingin, infertilitas primer. Mandul. Ini tidak mungkin, Bu. Suara Sari tercekat di tenggorokan. 2 bulan lalu saya periksa secara mandiri dan dokter bilang saya baik-baik saja. Hanya perlu sedikit suplemen dan... Aris membentak. Suara suaminya yang dulu sering membisikkan janji manis kini terdengar seperti bilah pisau yang tajam. Aris berdiri, berkacak pinggang sambil menatap Sari dengan tatapan penuh jijik. Ibu membawa hasil ini langsung dari laboratorium kenalannya. Kamu mau bilang ibu berbohong? Kamu mau bilang laboratorium internasional itu salah? Sari menatap Aris, mencari secercah belas kasihan di mata pria yang ia cintai. Mas, tolong, mari kita periksa sekali lagi. Bersama-sama. Mungkin ada kesalahan teknis. Kita sudah berjanji untuk melewati ini bersama, bukan? Aris tertawa sinis, sebuah tawa kering yang membuat hati Sari mencelos. Melewati apa? Menunggu keajaiban dari rahim yang sudah dinyatakan mati? Sari, aku adalah putra tunggal keluarga Wiratmadja. Bisnis ayahku, warisan kakekku, semuanya butuh penerus. Aku tidak bisa membuang waktu dengan wanita yang hanya bisa menjadi pajangan tanpa kegunaan. Ibu Widya mencondongkan tubuhnya, senyum kemenangan tersungging di bibirnya yang dipulas lipstik merah darah. Sejak awal, aku sudah ragu padamu. Kamu hanya gadis desa yang kebetulan berwajah manis. Aku mengizinkan Aris menikahimu karena aku pikir kamu akan memberikan banyak cucu yang sehat karena kamu biasa kerja kasar. Tapi ternyata, kamu bahkan tidak bisa melakukan tugas paling dasar seorang wanita. Kata-kata itu menghujam jantung Sari. Tugas paling dasar? Apakah seluruh pengabdiannya selama 3 tahun ini, bangun sebelum subuh untuk menyiapkan keperluan Aris, mengurus rumah besar ini tanpa asisten rumah tangga demi berhemat di awal krisis perusahaan Aris, dan merawat Ibu Widya saat sakit, semuanya dianggap nol hanya karena sebuah kertas? Mas Aris, apakah pernikahan kita hanya sebatas urusan keturunan? Tanya Sari dengan suara yang mulai stabil, meski air mata mulai mengalir di pipinya. Pernikahan adalah investasi, Sari, jawab Aris dingin tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan kamu adalah investasi yang gagal total. Perusahaan konstruksiku sedang berada di ujung tanduk. Aku butuh dukungan, aku butuh koneksi. Dan sekarang, aku butuh istri yang bisa memberiku ahli waris untuk meyakinkan para investor bahwa masa depan Wiratmadja terjamin. Kamu hanya menghambatku. Aris kemudian mengeluarkan selembar kertas lain dari saku jasnya. Sebuah surat yang sudah ditandatangani di atas materai. Surat cerai. Tanda tangani ini sekarang. Aku sudah menyiapkan koper-kopermu di depan. Jangan bawa apapun yang bukan milikmu. Perhiasan yang aku belikan, baju-baju bermerek itu, semuanya tinggalkan. Kamu datang ke sini dengan ransel butut, maka pergilah dengan cara yang sama. Sari memandang surat itu dengan tatapan kosong. Ia teringat bagaimana 3 tahun lalu Aris mengejarnya hingga ke desa, menjanjikan surga dan perlindungan. Kini, pria yang sama mengusirnya seolah ia adalah sampah yang merusak pemandangan. Aku tidak mandul, Mas. Aku tahu tubuhku, bisik Sari, lebih kepada dirinya sendiri. Berhenti berhalusinasi, teriak Ibu Widya. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Sebelum aku memanggil satpam untuk menyeretmu seperti anjing buduk.
Sari perlahan berdiri. Ia tidak menyentuh surat cerai itu. Ia menatap Aris lurus ke mata. Aku akan pergi. Bukan karena aku menerima vonis palsu ini, tapi karena aku sadar bahwa aku telah memberikan cintaku pada pria yang tidak memiliki tulang punggung. Kamu lebih memilih percaya pada kertas daripada istrimu sendiri. Jaga bicaramu. Aris mengangkat tangannya seolah hendak menampar, namun Sari tidak berkedip. Nyali Aris ciut melihat keteguhan di mata istrinya, dan ia menurunkan tangannya kembali. Sari berbalik tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan melewati koridor yang penuh dengan foto-foto pernikahan mereka. Ia tidak mengambil satupun barang mewah yang diberikan Aris. Ia hanya menuju ke kamar asisten rumah tangga di belakang, mengambil ransel kain usangnya yang berisi beberapa potong baju dari desa yang belum sempat ia buang. Saat ia berjalan menuju gerbang, hujan mulai turun. Rintik-rintik air membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi ke rumah mewah itu. Dari jendela lantai atas, ia melihat Aris dan Ibu Widya sedang menyesap teh, seolah-olah baru saja menyelesaikan tugas kecil yang remeh. Kalian menganggapku tanah gersang yang tidak berguna, gumam Sari dalam hati sambil mengeratkan pegangan pada tali ranselnya. Tapi kalian lupa, dari tanah yang kalian anggap mati, bisa tumbuh badai yang akan meruntuhkan istana kalian. Sari melangkah keluar ke jalan raya, tidak menoleh lagi. Ia tidak tahu kemana arah hidupnya setelah ini, namun satu hal yang pasti, Sari yang penurut telah mati di ruangan itu. Dan dari sisa-sisanya, sesuatu yang jauh lebih kuat akan segera lahir. Bus antar kota yang ditumpangi Sari menderu membelah malam, meninggalkan gemerlap kota yang baru saja membuangnya seperti sampah. Sari menyandarkan kepalanya di kaca jendela yang dingin. Di pangkuannya, tas ransel usang itu terasa sangat ringan, sama ringannya dengan harga dirinya di mata keluarga Wiratmadja. Ia pulang ke desa Sukamaju bukan sebagai nyonya besar, melainkan sebagai wanita yang kalah. Setelah menempuh perjalanan 10 jam, fajar menyingsing saat Sari menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Bau tanah basah dan aroma pohon pinus menyambutnya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah panggung kayu yang tampak merana di ujung desa. Itu adalah rumah kakek Darmo, satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah kedua orang tuanya meninggal dunia saat ia masih remaja. Sari pulang, bisik Sari saat membuka pintu kayu yang berderik. Di dalam, di atas dipan bambu, kakek Darmo terbaring lemah. Wajahnya yang keriput tampak pucat, namun matanya berbinar saat melihat cucu kesayangannya. Sari langsung lari bersimpuh di samping dipan itu, tangisnya pecah seketika. Semua luka yang ia tahan di depan Aris dan Ibu Widya tumpah di sana, di pelukan tangan kakeknya yang kasar dan gemetar. Sudah, Cah Ayu sudah, bisik kakek Darmo lembut sambil mengelus rambut Sari. Kakek sudah tahu. Berita buruk selalu terbang lebih cepat daripada burung. Sari diusir, Ket. Sari dibilang mandul. Mas Aris, dia bahkan tidak mau melihat wajah Sari lagi. Isak Sari. Kakek Darmo terbatuk kecil, lalu berusaha duduk dengan bantuan Sari. Ia menatap cucunya dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang sudah lama ia simpan. Sari, dengarkan kakek. Hidup ini seperti menenun kain. Kadang benangnya putus, kadang warnanya pudar. Tapi bukan berarti kain itu harus dibuang. Kamu hanya perlu menenun ulang dengan benang yang lebih kuat. Kakek Darmo kemudian menunjuk ke arah sebuah lemari jati tua yang terkunci rapat di pojok kamar. Ambilkan kotak besi di laci paling bawah, di balik tumpukan kain sarung kakek. Sari menurut. Dengan bingung, ia mengeluarkan sebuah kotak besi berkarat yang digembok kecil. Kakek mengeluarkan kunci dari kalung yang melingkar di lehernya. Saat kotak itu terbuka, di dalamnya bukan berisi emas atau uang tunai, melainkan tumpukan surat tanah, sertifikat kepemilikan bangunan, dan sebuah stempel kuno bertuliskan Arunika. Ket, apa ini? Tanya Sari bingung. Semua orang di desa ini mengira kakek hanyalah pensiunan buruh pabrik yang miskin. Mereka lupa, atau mungkin sengaja tidak tahu, bahwa sebelum pabrik tekstil di pinggir desa itu terbengkalai, kakek adalah pemilik mayoritas sahamnya, ujar kakek Darmo dengan suara yang tiba-tiba terdengar berwibawa. Sari terperangah. Pabrik tekstil di pinggir desa itu adalah sebuah bangunan raksasa yang sudah tertutup semak belukar selama belasan tahun. Orang-orang menyebutnya
pabrik hantu, karena mesin-mesinnya berhenti berputar sejak krisis besar puluhan tahun lalu. Kakek menutupnya karena saat itu kakek tidak punya siapa-siapa yang bisa dipercaya untuk mengelolanya. Ayahmu lebih memilih menjadi guru, dan kakek tidak ingin pabrik itu jatuh ke tangan lintah darat. Tapi sekarang, kakek melihat api di matamu, Sari. Api dendam yang salah jika dibiarkan, tapi akan menjadi energi luar biasa jika diubah menjadi ambisi. Kakek Darmo menyerahkan sertifikat utama ke tangan Sari. Lahan seluas 10 hektar, bangunan pabrik, dan mesin-mesin tua di dalamnya, semuanya sekarang milikmu. Ada juga simpanan emas batangan yang kakek kubur di bawah lantai kamar ini untuk modal awalmu. Jangan biarkan mereka yang menghinamu merasa menang, Sari. Tunjukkan bahwa rahimmu mungkin mereka benci, tapi otak dan tanganmu bisa melahirkan kekaisaran yang takkan mampu mereka beli. Sari terpaku. Tangannya bergetar memegang surat-surat berharga itu. Ia teringat bagaimana Ibu Widya selalu merendahkannya sebagai gadis desa tanpa bobot, bibit, dan bebet. Jika saja mereka tahu bahwa di balik kesederhanaan kakeknya, terdapat kekayaan yang bahkan bisa membeli seluruh aset keluarga Wiratmadja yang sedang goyah itu. Tapi Sari tidak tahu apa-apa tentang bisnis tekstil. Ket, ujar Sari ragu. Kamu punya pendidikan, Sari. Kamu sarjana manajemen yang dulu dipaksa berhenti bekerja oleh Aris karena dia ingin kamu jadi pelayan di rumahnya. Ingatlah pelajaranmu. Ingatlah bagaimana ibumu dulu mengajarimu menenun. Darah tekstil mengalir di tubuhmu. Malam itu, kakek Darmo membimbing Sari melihat peta lahan dan daftar aset. Ternyata, meskipun mesinnya tua, bangunan itu sangat kokoh dan memiliki izin ekspor yang masih bisa diaktifkan kembali. Yang paling penting, kakek memiliki formula rahasia pewarnaan alami yang tahan lama dan ramah lingkungan, sesuatu yang kini sedang sangat dicari oleh pasar mode dunia. Sari berdiri di balkon rumah panggung itu, menatap ke arah bayangan hitam bangunan pabrik di kejauhan. Angin malam berhembus, namun kali ini tidak terasa dingin. Ada kehangatan baru yang membakar dadanya. Ia teringat wajah Aris saat memberikan surat cerai. Ia teringat wajah Linda, wanita yang kabarnya akan segera dinikahi Aris, yang selalu memamerkan tas-tas mewahnya. Kalian ingin melihatku hancur? Bisik Sari pada kegelapan. Maka bersiaplah. Aku tidak akan membalas dengan maki-maki. Aku akan membalas dengan kesuksesan yang akan membuat kalian bersujud di bawah kakiku. Keesokan harinya, Sari tidak lagi mengenakan baju lusuhnya. Ia mengikat rambutnya dengan kencang, mengenakan sepatu bot tua milik ayahnya, dan berjalan menuju pabrik itu. Ia mulai membersihkan debu-debu yang menempel di mesin raksasa tersebut. Satu persatu, penduduk desa mulai berdatangan, terheran-heran melihat cucu Darmo yang gagal, itu kini sibuk di pabrik hantu. Sari tidak peduli dengan bisik-bisik tetangga. Ia mulai menghubungi teman-teman kuliahnya dulu, mencari informasi tentang teknologi mesin tekstil terbaru, dan mulai menyusun proposal bisnis. Ia menggadaikan sebagian emas kakeknya untuk memperbaiki sistem listrik dan membeli bahan baku pertama. Sari Rahayu yang lemah lembut telah terkubur di kota. Kini, yang ada hanyalah Sari, sang pemilik Arunika Tekstile, yang sedang menyiapkan panggung untuk pembalasan yang paling elegan di dunia, keberhasilan. 3 tahun adalah waktu yang singkat bagi mereka yang hidup dalam kemewahan, namun bagi Sari, setiap detiknya adalah pertaruhan nyawa. Matahari belum lagi menampakkan diri di ufuk timur desa Sukamaju, namun deru mesin diesel tua sudah memecah kesunyian. Di dalam bangunan pabrik yang kini telah dibersihkan dari sarang laba-laba, Sari berdiri dengan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku. Wajahnya sedikit tercoreng oli, namun matanya menyala lebih terang daripada lampu pijar di langit-langit. Tahun pertama adalah neraka. Uang hasil gadai emas kakeknya habis hanya untuk memperbaiki atap yang bocor dan sistem pengolahan limbah. Banyak penduduk desa yang awalnya skeptis. Untuk apa janda kota itu mengurusi rongsokan? Atau, paling-paling sebentar lagi bangkrut dan lari lagi ke kota mencari suami kaya, begitu bisik-bisik yang sampai ke telinganya. Sari tidak membalas. Ia justru merekrut para ibu di desa yang mahir menenun dan para pemuda yang menganggur. Ia melatih mereka secara langsung. Ia tidur di kantor kecil di sudut pabrik, beralaskan tikar, dengan tumpukan buku manajemen tekstil dan desain grafis sebagai bantalnya. Ia harus mempelajari segalanya, dari jenis serat kapas, kimia pewarnaan,
hingga algoritma pemasaran digital. Neng Sari, ini ada kiriman sampel benang dari pemasok baru. Tapi harganya naik 10%, lapor Pak RT yang kini menjabat sebagai kepala logistiknya. Sari memeriksa benang itu, merasakannya di antara ibu jari dan telunjuknya. Tolak, Pak. Kualitasnya menurun. Kita akan pakai serat nanas yang kita kembangkan sendiri dengan petani lokal. Lebih ramah lingkungan dan punya tekstur unik. Pasar Eropa sangat menyukai narasi sustainability seperti ini. Kecerdasan Sari yang dulu dipadamkan oleh Aris kini meledak. Ia tidak hanya menjual kain, ia menjual cerita. Ia menamakan lini produk utamanya, The Phoenix Collection, kain yang lahir dari abu kehancuran. Ia memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan proses pembuatan kain secara transparan, mulai dari tangan-tangan pengrajin desa hingga menjadi lembaran kain sutra dan katun premium yang memukau. Keajaiban terjadi di tahun kedua. Seorang desainer ternama dari Jakarta tak sengaja melihat unggahan Sari di Instagram. Tertarik dengan etos kerja dan keunikan teksturnya, desainer itu memesan seluruh stok kain Arunika untuk peragaan busana di Paris Fashion Week. Sejak saat itu, bendungan kesuksesan jebol. Pesanan mengalir deras. Dari sebuah pabrik hantu yang menyeramkan, Arunika Tekstil berubah menjadi kompleks industri modern yang sangat efisien. Sari menggunakan keuntungan pertamanya untuk membangun laboratorium riset dan membeli mesin-mesin otomatis dari Jerman yang bisa bekerja 24 jam. Namun, transformasi terbesar bukan pada bangunan itu, melainkan pada diri Sari sendiri. Sari yang dulu selalu menunduk saat bicara, kini berdiri tegak dengan aura otoritas yang tak terbantahkan. Kulitnya yang dulu pucat karena terlalu banyak mengurung diri di rumah mewah Aris, kini tampak sehat dan bercahaya. Ia tidak lagi mengenakan daster atau gamis polos. Ia kini mengenakan setelan blazer potongan tajam yang dibuat dari kain produksinya sendiri, elegan, kuat, dan mahal. Ia juga menjalani prosedur medis secara diam-diam untuk memeriksa kondisinya. Di sebuah rumah sakit internasional di Singapura, seorang dokter spesialis menatapnya dengan heran. Siapa yang bilang Anda mandul? Rahim Anda sangat sehat. Masalahnya mungkin bukan pada Anda, Nyonya Sari. Mendengar itu, Sari hanya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum dingin yang penuh arti. Kebohongan Aris dan ibunya telah menjadi bahan bakar yang mengubahnya menjadi baja. Tahun ketiga, Arunika Textile Group secara resmi memindahkan kantor pusat pemasarannya ke sebuah gedung pencakar langit di Jakarta, meskipun produksi utama tetap di desa untuk menyejahterakan warga lokal. Sari kini memimpin lebih dari 500 karyawan. Ia dikenal sebagai sosok CEO misterius yang selalu mengenakan masker atau kacamata hitam saat berada di depan publik, karena ia belum ingin dunia, terutama masa lalunya, tahu siapa sebenarnya di balik kesuksesan Arunika. Suatu sore, sekretaris barunya, Maya, masuk ke ruang kerja Sari yang mewah. Bu Sari, ada permintaan kerjasama dari beberapa perusahaan konstruksi untuk pembangunan gudang baru kita di Bekasi. Salah satunya adalah Wiratmadja Construction. Mereka mengirimkan proposal yang sangat ambisius, sepertinya mereka sedang sangat butuh proyek besar. Tangan Sari yang sedang memegang pena emas terhenti sejenak. Nama itu, nama yang dulu ia puja, kini terasa seperti debu di sepatu mahalnya. Wiratmadja Construction. Sari mengulang nama itu dengan nada datar, seolah-olah baru mendengar nama sebuah toko kelontong kecil. Iya, Bu. Pemiliknya bernama Aris Wiratmadja. Dari riset kami, perusahaan mereka sedang mengalami krisis likuiditas parah. Mereka bahkan mulai menjual aset-aset pribadi untuk menutupi utang bank, jelas Maya. Sari memutar kursi kebesarannya, menghadap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari lantai 45. Ia menyesap teh chamomilenya dengan tenang. Biarkan mereka menunggu, ucap Sari dingin. Jangan tolak proposalnya sekarang. Berikan mereka harapan palsu seolah kita tertarik. Aku ingin melihat sejauh mana pria itu akan merangkak untuk mendapatkan setetes air di tengah padang pasir yang ia ciptakan sendiri. Sari meletakkan cangkir tehnya. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita di sana tidak lagi tampak seperti Sari yang diusir saat hujan 3 tahun lalu. Wanita di sana adalah seorang predator yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam jebakan yang indah. Maya, siapkan jadwal kunjungan lapangan ke lokasi gudang bulan depan.
Pastikan direktur utama dari pihak mereka hadir sendiri untuk melakukan presentasi. Aku ingin melihat investasi yang gagal, ini memberikan penilaian secara langsung. Senyum tipis tersungging di bibir Sari. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Sari adalah pemilik papannya. Matahari sore itu terasa begitu menyengat di kantor pusat Wiratmadja Construction. Aris Wiratmadja duduk di balik meja kerjanya yang luas, namun ruangan itu tak lagi terasa megah baginya. AC sentral yang biasanya mendinginkan ruangan seolah kehilangan tenaganya menghadapi hawa panas dari tumpukan surat tagihan yang menggunung di hadapannya. Mas, kamu harus tanda tangan ini. Aku butuh tas limited edition itu sekarang. Teman-teman arisanku sudah memilikinya. Aku tidak mau malu. Suara melengking Linda, istri barunya, memecah keheningan. Linda berdiri di ambang pintu dengan gaun ketat berwarna merah menyala, menggenggam brosur dari butik ternama. Aris memijat pangkal hidungnya yang terasa berdenyut. Linda, bisakah kamu melihat situasinya? Kita baru saja kehilangan proyek pembangunan apartemen di pusat kota. Investor menarik diri karena manajemen kita dianggap tidak stabil. Kita sedang defisit. Linda menghentakkan kakinya ke lantai marmer. Itu urusanmu, Mas. Dulu waktu kamu menceraikan Sari, kamu bilang hidupku akan seperti ratu. Kamu bilang dia hanya beban yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sekarang kenapa kamu pelit sekali? Ini bukan soal pelit, ini soal bertahan hidup, bentak Aris, suaranya naik 1 oktav. Dulu, saat masih bersama Sari, Aris tidak pernah pusing memikirkan pengeluaran rumah tangga. Sari selalu mengelola keuangan dengan sangat teliti. Sari bahkan rela tidak membeli baju baru selama setahun agar Aris bisa membayar bonus karyawan saat perusahaan kesulitan. Namun Linda, wanita yang ia pilih karena dianggap subur dan berkelas, itu ternyata hanyalah lubang hitam bagi keuangannya. Sudahlah, Aris, Ibu Widya tiba-tiba masuk ke ruangan dengan wajah yang tak kalah tegang. Jangan marahi Linda. Dia sedang hamil muda, ingat? Kamu harus menjaga suasana hatinya agar cucuku sehat. Tidak seperti wanita gersang itu dulu. Mendengar kata, cucu, kemarahan Aris sedikit mereda, meski kecemasan tetap menghantui. Ironisnya, Linda memang hamil tak lama setelah mereka menikah, namun kehamilan itu justru menjadi senjata bagi Linda untuk memeras lebih banyak harta. Ibu, kita benar-benar di ujung tanduk, ucap Aris lemas sambil menyodorkan laporan keuangan. Utang Ban sudah jatuh tempo. Jika bulan ini kita tidak mendapatkan proyek besar, kantor ini akan disita. Rumah kita juga menjadi jaminan. Ibu Widya terperangah. Apa? Bagaimana bisa? Bukankah ayahmu meninggalkan banyak aset? Aset itu sudah saya gadaikan untuk menutupi kerugian proyek tahun lalu, Bu. Dan Linda, pengeluaran Linda untuk gaya hidupnya di media sosial benar-benar tidak terkendali. Aris melirik tajam ke arah istrinya. Linda hanya mencibir. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu yang tidak kompeten mengelola perusahaan. Di tengah perdebatan panas itu, telepon kantor berdering. Sekretaris Aris masuk dengan wajah yang sedikit lebih cerah. Pak Aris, ada kabar dari Arunika Textile Group. Mereka sedang mencari mitra kontraktor untuk pembangunan komplek gudang dan pabrik pengolahan limbah mereka yang baru di Bekasi. Nilai proyeknya fantastis, Pak. Cukup untuk melunasi seluruh utang kita dan memberikan Marin keuntungan besar. Mata Aris berbinar. Arunika, perusahaan raksasa yang sedang viral itu, mereka mau bekerja sama dengan kita. Mereka mengirimkan undangan presentasi, Pak. Tapi ada syaratnya. Direktur utama harus datang sendiri untuk mempresentasikan proposal teknis di hadapan CEO mereka secara langsung. Aris hampir melompat dari kursinya. Ini adalah pelampung penyelamat di tengah samudra yang sedang menenggelamkannya. Ia tidak peduli jika harus mengemis, asalkan kontrak itu ditandatangani. Segera siapkan tim terbaik. Cari tahu apa yang disukai CEO Arunika. Aku dengar dia seorang wanita tangguh yang sangat perfeksionis. Aku akan memberikan presentasi terbaik dalam hidupku, seru Aris penuh semangat. Ibu Widya tersenyum lebar. Nah, lihat. Keberuntungan masih berpihak pada kita karena ada calon bayi di rahim Linda. Ini berkah anak, Aris. Linda juga tersenyum, namun pikirannya sudah melayang ke perhiasan berlian yang akan ia beli jika proyek ini cair. Ia tidak tahu,
Dan Aris pun tidak menyadari bahwa Arunika diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti cahaya matahari pagi, nama yang dulu sering disebutkan kakek Darmo kepada Sari saat ia masih kecil. Selama seminggu penuh, Aris bekerja keras menyusun proposal. Ia bahkan menjual mobil mewah terakhirnya hanya untuk menyewa konsultan agar presentasinya tampak sempurna. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masihlah Aris sang pemenang. Namun, di sela-sela kesibukannya, terkadang bayangan Sari melintas. Ia teringat bagaimana Sari dulu selalu menyeduhkan kopi setiap kali ia lembur. Ia teringat betapa tenangnya rumah mereka dulu, sangat kontras dengan keributan dan tuntutan yang ia hadapi sekarang. Ah, sudahlah. Dia pasti sekarang sedang menderita di desa atau jadi pembantu di tempat lain, gumam Aris mengusir rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Dia mandul, dia tidak punya masa depan. Aku yang akan sukses besar. Aris tidak tahu bahwa di lantai teratas gedung Arunika, Sari sedang melihat foto profil LinkedIn milik Aris yang baru saja diperbarui. Sari menggeser foto itu dengan jari telunjuknya yang mengenakan cincin berlian hitam. Datanglah, Aris, bisik Sari di ruangannya yang sunyi. Datanglah dengan semua kesombonganmu yang tersisa. Aku sudah menyiapkan kursi penonton yang paling nyaman untuk melihatmu jatuh ke titik terendah. Malam itu, hujan turun dengan lebat, persis seperti malam saat Sari diusir. Namun kali ini, Sari tidak kedinginan. Ia berdiri di balik kaca anti-peluru kantorsnya, melihat kota Jakarta yang luas di bawah kakinya. Di sana, di suatu tempat di antara jutaan lampu, Aris sedang merayakan harapan palsunya, tanpa tahu bahwa ia sedang berjalan menuju lubang kehancuran yang ia gali sendiri. Waktu memiliki cara yang kejam untuk menguliti kesombongan manusia. Hanya dalam hitungan bulan sejak perusahaannya dinyatakan pailit, Aris Wiratmadja merasakan bagaimana rasanya menjadi debu. Kantornya disita, ibunya terus meratap di kontrakan sempit, dan Linda, istri yang ia banggakan karena kesuburannya, telah pergi membawa sisa harta yang bisa dirampas, meninggalkan Aris dengan tumpukan surat sita dan perut yang seringkali hanya diisi air putih. Harapan terakhir Aris hanyalah satu, lowongan kerja di Arunika Textile Group. Ia tidak lagi datang sebagai direktur yang menawarkan kerjasama, melainkan sebagai lelaki yang nyaris putus asa mencari upah harian. Pagi itu, udara di kawasan industri Bekasi terasa seperti bara. Aris berdiri di barisan panjang di depan gerbang raksasa pabrik Arunika. Matahari mulai memanggang aspal, membuat keringat mengucur deras dari dahi Aris, membasahi kemeja putihnya yang mulai menguning di bagian kerah. Kemeja itu adalah satu dari sedikit pakaian layak yang tersisa di kopernya. Ia berdiri di antara ratusan orang. Ada anak-anak muda lulusan SMK yang penuh semangat, dan ada pria-pria parubaya yang wajahnya kuyuh. Aris memegang map plastik murah berisi fotokopi ijazah. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena lapar dan malu. "Weh, Mas, kalau jalan jangan melamun," hardik seorang pria di belakangnya saat antrean bergerak maju. Aris tersentak. Ia menatap bangunan pabrik di hadapannya. Megah, sangat modern, dan tampak sangat angkuh. "Dulu saya punya kantor yang lebih besar dari pos satpam ini," gumam Aris pelan, mencoba memungut sisa-sisa harga dirinya yang sudah remuk. "Halah, semua orang di sini juga punya cerita jadi orang dulu, Mas," sahut pria di sampingnya sambil mengisap rokok dalam-dalam. "Sekarang yang penting bisa makan. Di Arunika ini gajinya besar, tapi dengar-dengar bosnya perempuan yang sangat dingin. Salah sedikit, langsung tendang." Gerbang terbuka. Satpam berseragam hitam mulai mengatur barisan. Aris merasa kerdil. Saat gilirannya tiba di meja pendaftaran, seorang petugas HRD menatapnya dengan kening berkerut setelah membaca namanya di formulir. "Aris Wiratmadja? Mantan pemilik Wiratmadja Konstruktion?" tanya petugas itu dengan nada heran. Aris menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. "Ya, benar." Petugas itu memeriksa monitor komputernya sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi lebih formal. "Ada instruksi khusus untuk nama Anda. Anda tidak perlu mengikuti tes fisik di lapangan bersama pelamar operator gudang." Hati Aris berdesir. Instruksi khusus? Harapan mulai membuncah di dadanya. Apakah CEO Arunika adalah mantan relasi bisnisnya? Apakah ada seseorang yang ingin menolongnya secara diam-diam? Ego Aris yang sempat padam kini kembali memercikkan api.
Ia merasa bahwa kemampuannya masih diakui. Anda diminta langsung menuju ke gedung utama. Bagian personalia tingkat atas ingin mewawancarai Anda secara langsung untuk posisi yang lebih spesifik. Lanjut petugas itu sambil memberikan kartu akses tamu berwarna merah. Aris merapikan rambutnya yang berantakan dengan tangan yang basah oleh keringat. Ia berjalan melewati koridor pabrik yang sangat bersih dan teratur. Ia melihat mesin-mesin canggih dari Jerman bekerja dengan suara halus. Di sana-sini, para pekerja tampak sejahtera. Ironis, pikirnya, dulu ia sering memotong upah buruh demi gaya hidup mewah Linda. Ia tiba di gedung utama yang berdinding kaca anti peluru. Di sana, seorang sekretaris cantik bernama Maya sudah menunggu dengan wajah profesional. Tuan Aris Wiratmadja, silakan ikut saya. Ibu CEO sedang memiliki waktu luang. Beliau sendiri yang akan menentukan di mana posisi Anda akan ditempatkan, ujar Maya. Ibu CEO? Siapa namanya? Saya ingin berterima kasih secara pribadi, tanya Aris dengan nada yang mulai kembali sok berwibawa, merasa dirinya spesial. Maya hanya menoleh sedikit, memberikan senyum tipis yang sulit diartikan. Beliau lebih suka dikenal melalui karyanya. Anda akan segera tahu. Mereka naik ke lantai paling atas menggunakan lift transparan. Jantung Aris berdegup kencang seiring lift yang bergerak naik, menyajikan pemandangan kekaisaran industri Arunika dari ketinggian. Luar biasa. Siapapun wanita ini, dia adalah penguasa sejati. Lift berdenting. Pintu terbuka menuju lobi luas yang sunyi. Hanya ada satu pintu besar di ujung ruangan yang terbuat dari kayu jati berukir, jenis kayu yang sama dengan pintu rumah yang dulu ia gunakan untuk mengusir Sari, namun pintu ini jauh lebih megah. Maya mengetuk pintu itu pelan. Bu, pelamar yang Anda minta sudah hadir. Masuk, terdengar suara dari dalam. Suara itu lembut, namun memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk Aris meremang. Suara itu terasa sangat akrab, seperti melodi dari masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Pintu terbuka otomatis. Aris melangkah masuk ke ruangan yang sangat luas. Di sana, membelakanginya, duduk seorang wanita di kursi CEO besar yang menghadap jendela luas. Wanita itu mengenakan blazer biru navy yang tampak sangat mahal, rambutnya disanggul rapi, menunjukkan leher jenjang yang elegan. Terima kasih atas kesempatannya, Nyonya, ujar Aris dengan suara lantang, mencoba mengesankan. Saya Aris Wiratmadja. Saya memiliki pengalaman 10 tahun mengelola proyek besar dan... Kursi itu berputar perlahan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris. Napasnya tertahan di kerongkongan. Map plastik yang ia pegang jatuh ke lantai, isinya berhamburan di atas karpet mahal itu. Di sana, duduk Sari. Sari Rahayu, wanita yang ia cap mandul dan ia usir tanpa belas kasihan 3 tahun lalu. Sari yang kini menatapnya dengan tatapan dingin yang mematikan, sambil menyesap kopi dari cangkir porselen yang harganya mungkin setara dengan seluruh harta Aris yang tersisa. Lanjutkan, Aris, ucap Sari dengan nada datar yang menusuk. Jelaskan padaku, kenapa aku harus mempekerjakan pria yang bahkan tidak bisa menjaga kepercayaan istrinya sendiri, apalagi menjaga aset perusahaanku. Lutut Aris lemas. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja untuk tetap berdiri, menyadari bahwa pelampung yang ia harapkan ternyata adalah jangkar yang akan menenggelamkannya ke dasar laut. Hening yang tercipta di dalam ruangan itu begitu pekat, hingga suara detak jam dinding mekanik di sudut ruangan terdengar seperti dentuman palu godam di telinga Aris. Ia masih terpaku, matanya terbelalak menatap sosok wanita di balik meja besar itu. Sari tidak bergerak, ia hanya duduk dengan punggung tegak, memancarkan aura kekuasaan yang dulu tak pernah Aris bayangkan bisa dimiliki oleh seorang wanita desa. Sari? Suara Aris keluar berupa bisikan parau. Bagaimana mungkin? Kamu? Sari meletakkan cangkir kopinya perlahan. Bunyi denting porselen yang beradu dengan meja kaca terdengar sangat nyaring. Dunia ini kecil, Aris. Atau mungkin, kamu saja yang terlalu sibuk melihat ke atas hingga lupa bahwa tanah yang kamu injak bisa berubah menjadi gunung. Aris menelan ludah dengan susah payah. Ia melihat sekeliling ruangan, lukisan-lukisan abstrak mahal, furnitur pesanan khusus, dan deretan penghargaan bisnis internasional atas nama Sari Rahayu. Semua ini adalah bukti nyata kegagalannya dalam menilai manusia. Aku datang ke sini untuk melamar kerja, ujar Aris terbata,
mencoba memungut mapnya yang berhamburan di lantai. Aku tidak tahu kalau Arunika adalah milikmu. Kalau aku tahu, kalau kamu tahu, apa? Kamu tidak akan datang? Atau kamu akan datang dengan kesombongan yang lebih besar? Sari memotong kalimatnya dengan nada dingin. 3 tahun lalu, kamu mengusirku saat hujan lebat. Kamu bilang aku adalah investasi yang gagal. Kamu bilang rahimku mati dan aku tidak punya kegunaan. Aris menunduk, wajahnya memerah padam. Itu karena tekanan dari ibu, Sari. Kamu tahu sendiri bagaimana ibu ingin sekali punya cucu. Dan hasil laboratorium itu. Hasil laboratorium yang mana, Aris? Sari membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah map biru yang tampak sangat terawat. Hasil yang dibawa ibumu dari laboratorium kenalannya? Yang menyatakan aku mandul. Sari melemparkan map itu ke atas meja. Buka. Dengan tangan gemetar, Aris membukanya. Di dalamnya terdapat 2 dokumen. Dokumen pertama adalah hasil tes asli milik Sari dari rumah sakit yang sama, tertanggal sehari sebelum ia diusir. Hasilnya menyatakan Sari sangat subur. Dokumen kedua adalah hasil tes kesehatan Aris sendiri yang dilakukan secara rahasia oleh pihak asuransi perusahaan mereka dulu, yang menunjukkan bahwa Arislah yang memiliki jumlah sel sperma di bawah rata-rata. Mata Aris membelalak. Ini tidak mungkin. Linda hamil. Aku punya anak dari Linda. Sari tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sedikitpun. Linda hamil, itu benar. Tapi apakah itu anakmu? Tanyakan pada adik Linda, manajer keuanganmu yang membawa lari uang perusahaan. Mereka bukan kakak adik, Aris. Mereka adalah sepasang kekasih yang memanfaatkan kebodohanmu dan ambisi buta ibumu. Dunia Aris seolah runtuh seketika. Lututnya benar-benar tak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Ia jatuh terduduk di kursi di hadapan Sari. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras daripada kebangkrutan bisnisnya. Ia telah membuang permata demi mendapatkan kerikil beracun. Ia telah mempermalukan istri yang tulus demi wanita yang hanya menginginkan hartanya. Aku ditipu, bisik Aris hancur. Kamu tidak ditipu oleh mereka, Aris. Kamu ditipu oleh kesombonganmu sendiri, sahut Sari tenang. Kamu menganggap wanita hanya sebagai alat produksi. Kamu menganggap kesetiaan bisa dibeli. Dan sekarang, lihatlah dirimu. Berdiri di depan, wanita gersang, ini hanya untuk meminta sesuap nasi. Aris menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Sari, maafkan aku. Aku hilaf. Aku akan memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai lagi, kan? Aku masih mencintaimu. Aku akan bicara pada ibu, dia pasti akan menyesal kalau tahu semua ini. Sari berdiri, berjalan perlahan menuju jendela besar yang memperlihatkan kesibukan pabriknya. Maaf, kata itu terlalu murah untuk semua air mata yang aku tumpahkan di bus malam menuju desa 3 tahun lalu. Dan memperbaiki semuanya? Kamu pikir aku adalah barang rongsokan yang bisa kamu ambil kembali setelah kamu buang ke tempat sampah? Sari berbalik, menatap Aris dengan tatapan tanpa ampun. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku butuh profesionalisme. Kamu datang ke sini untuk bekerja, bukan? Aku punya posisi kosong. Aris mendongak, ada secercah harapan di wajahnya yang kuyu. Posisi apa, Sari? Manajer operasional? Atau kepala konstruksi? Sari menekan tombol interkom di mejanya. Maya, panggilkan kepala bagian kebersihan gudang. Katakan padanya, aku sudah menemukan orang untuk mengisi posisi pembersih area limbah cair. Wajah Aris pucat pasi. Pembersih limbah? Sari, aku ini sarjana. Aku pernah memimpin perusahaan. Di sini, kamu bukan siapa-siapa, Aris. Kamu hanya seorang pria tanpa pekerjaan yang butuh uang untuk membayar kontrakan ibumu. Sari duduk kembali dengan tenang. Gajinya cukup untuk makan dan membayar utang harianmu. Pilihannya ada di tanganmu, pulang dengan tangan hampa dan melihat ibumu diusir dari kontrakan, atau ambil sapu itu dan mulai bekerja dari bawah, di tempat yang paling kotor di perusahaanku. Aris menatap map lamarannya yang kini terasa tak berguna. Ia teringat wajah ibunya yang pucat dan kelaparan di rumah kontrakan. Ia teringat betapa ia tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini.
Dengan kepala tertunduk dalam dan harga diri yang sudah hancur menjadi debu, Aris berbisik pelan, Aku terima pekerjaannya, Bu Sari. Sari tersenyum tipis. Bagus. Maya akan mengantarmu ke ruang ganti buruh. Jangan terlambat. Di perusahaanku, tidak ada tempat bagi orang yang malas, apalagi orang yang tidak tahu diri. Aris keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, diikuti oleh pandangan dingin Sari. Saat pintu jati itu tertutup, Sari menghela napas panjang. Ia merasa beban di pundaknya selama 3 tahun ini sedikit terangkat, namun ia tahu, ini hanyalah babak awal dari hukuman yang akan ia berikan. Pukul 5 pagi, saat kabut masih menyelimuti kawasan industri, Aris sudah berdiri di depan loker besi yang berkarat di ruang ganti buruh. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Mengenakan seragam wearpak berwarna abu-abu kusam dengan bordiran, arunika, kebersihan, di dadanya, Aris merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal dan kemudi mobil mewah, kini menggenggam gagang sapu industri dan sikat besar. Tugas pertamanya adalah membersihkan saluran pembuangan di area gudang bahan kimia, tempat yang paling bau dan tersembunyi di seluruh komplek pabrik. Jangan bengong, Aris. Kalau jam 6 saluran ini belum bersih, cairan limbahnya bisa meluap ke jalur pejalan kaki direksi. Hardik Pak Dadang, kepala bagian kebersihan yang usianya jauh lebih tua darinya. Aris mengangguk patuh, sebuah gerakan yang dulu tak pernah ia lakukan kepada siapapun. Ia mulai menyikat lantai beton yang licin. Punggungnya terasa nyeri, dan bau menyengat dari cairan pembersih membuat matanya perih. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, bayangan wajah ibunya yang kuyu di kontrakan sempit terlintas di pikirannya. Sekitar pukul 9 pagi, suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai granit terdengar dari arah selasar utama yang berbatasan dengan area gudang. Aris segera menundukkan kepala, mencoba bersembunyi di balik pilar beton besar. Namun, terlambat. Rombongan jajaran direksi sedang melakukan inspeksi mendadak. Di tengah rombongan itu, Sari berjalan dengan anggun. Ia mengenakan setelan jas berwarna putih gading yang kontras dengan lingkungan pabrik yang abu-abu. Ia tampak seperti cahaya yang menyilaukan. Di sampingnya, beberapa manajer pria tampak sibuk mencatat setiap instruksi yang keluar dari bibir Sari. Sari menghentikan langkahnya tepat di depan area yang sedang dibersihkan Aris. Ia tidak melihat ke arah Aris secara langsung, namun Aris tahu Sari menyadari keberadaannya. Pastikan area ini benar-benar steril, suara Sari terdengar jernih dan berwibawa. Aku tidak ingin ada noda sedikit pun di lantai ini saat tamu dari Prancis datang besok. Kebersihan adalah cermin dari kedisiplinan perusahaan. Baik, Bu CEO. Petugas kami sedang mengerjakannya, jawab salah satu manajer dengan hormat. Sari kemudian melirik sekilas ke arah pria yang sedang bersimpuh menyikat lantai di dekat kakinya. Aris bisa mencium aroma parfum mahal Sari, aroma mawar dan kayu cendana yang dulu sangat ia kenal. Aroma yang dulu sering ia abaikan saat Sari menyambutnya pulang kerja. Petugas baru, tanya Sari datar. Benar, Bu. Namanya Aris. Dia cukup rajin meski baru hari pertama, lapor Pak Dadang. Sari mengangguk kecil. Bagus. Pastikan dia bekerja sesuai standar. Jangan berikan perlakuan khusus hanya karena dia terlihat lelah. Setelah rombongan itu berlalu, Aris terduduk lemas di atas lantai yang basah. Hatinya perih melebihi rasa sakit di tubuhnya. Ia melihat Sari yang dikelilingi orang-orang hebat, sementara ia berada di bawah, di tempat yang paling hina. Malam harinya, Aris pulang ke kontrakan dengan tubuh yang lunglai. Di sana, Ibu Widya sudah menunggu dengan wajah masam. Mana uangnya, Aris? Ibu lapar. Pemilik kontrakan juga sudah menagih tunggakan bulan lalu, keluh Ibu Widya tanpa menanyakan kabar anaknya. Aris meletakkan sisa uang makan hariannya di atas meja plastik. Hanya ini yang ada, Bu. Aku bekerja sebagai pembersih gudang di Arunika. Apa? Pembersih gudang? Ibu Widya berteriak histeris. Putraku yang hebat jadi tukang sapu? Ini pasti gara-gara kutukan si Mandul Sari itu. Dia yang membawa sial bagi keluarga kita. Cukup, Bu. Aris menggebrak meja, membuat ibunya terdiam karena kaget. Sari tidak mandul. Dia adalah pemilik Arunika. Dia yang sekarang menghidupi kita lewat pekerjaan ini. Dan hasil laboratorium itu palsu, kan?
Ibu yang menyuruh orang untuk mengubahnya. Ibu Widya membuang muka, matanya tidak berani menatap Aris. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Linda terlihat lebih menjanjikan, dia cantik dan dia menipu kita, Bu. Dia membawa lari semua harta kita dan anak yang dia kandung bahkan bukan anakku. Aris berteriak dengan air mata yang mulai mengalir. Ibu sudah menghancurkan hidupku. Ibu mengusir wanita yang benar-benar tulus mencintaiku. Aris masuk ke dalam kamar sempitnya dan membanting pintu. Ia merebahkan diri di atas kasur tipis yang berbau apet. Ia teringat kembali pada dokumen yang ditunjukkan Sari di ruang CEO. Kebenaran itu kini terasa seperti racun yang menggerogoti jiwanya. Ia baru menyadari bahwa selama 3 tahun pernikahannya, Sari adalah pondasi yang menjaga rumah tangganya tetap kokoh. Tanpa Sari, ia hanyalah pria egois yang mudah dimanipulasi. Di kegelapan malam, Aris menangis terseduh-seduh. Ia merindukan masakan Sari, ia merindukan senyum lembut Sari saat ia mengeluh tentang pekerjaan, dan ia merindukan rumah yang dulu terasa hangat namun kini telah hilang selamanya. Esok harinya, Aris bangun dengan tekad baru. Bukan untuk mendapatkan Sari kembali, karena ia sadar ia sudah tidak pantas, tapi untuk menjalani hukuman ini sebagai bentuk penebusan dosanya. Ia akan menyikat setiap sudut pabrik itu hingga mengkilap, seolah-olah dengan membersihkan lantai pabrik milik Sari, ia bisa membersihkan sedikit noda hitam di hatinya. Namun, ia tidak tahu bahwa Sari masih menyimpan satu kejutan lagi yang akan membuat hidup Aris dan ibunya benar-benar terjungkal ke titik yang paling rendah. Minggu kedua bekerja di Arunika Textile Group terasa jauh lebih berat bagi Aris daripada 10 tahun ia membangun bisnis konstruksinya. Tubuhnya yang dulu dimanjakan oleh kursi kulit empuk dan mobil ber-AC, kini dipaksa bersahabat dengan bau bahan kimia, debu kain yang beterbangan, dan rasa lelah yang menghunjam tulang. Namun, rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan hancurnya mental Aris setiap kali ia melihat Sari dari kejauhan. Sari tidak pernah memanggilnya lagi ke ruang CEO. Bagi Sari, Aris kini hanyalah nomor induk karyawan kebersihan 097. Tidak lebih. Suatu siang, pabrik sedang dalam kesibukan luar biasa. Seorang investor besar dari Jepang sedang berkunjung untuk meninjau sistem pengolahan limbah ramah lingkungan yang menjadi kebanggaan Arunika. Aris diperintahkan oleh Pak Dadang untuk memastikan koridor menuju laboratorium limbah bersih mengkilap tanpa ada satu tetes air pun yang tersisa. Ingat, Aris, jika ada tamu yang terpeleset atau melihat lantai kusam, bukan cuma kamu yang dipecat, tapi saya juga kena tegur, ancam Pak Dadang sambil memberikan mesin pemoles lantai yang besar. Aris bekerja dengan sangat teliti. Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang sudah basah. Ia berlutut di lantai, menggosok sudut-sudut dinding dengan kain led. Saat itulah, suara rombongan terdengar mendekat. Sari muncul bersama 3 pria berpakaian formal khas eksekutif Jepang. Sari berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, menjelaskan detail teknis tentang bagaimana limbah kain diolah kembali menjadi energi alternatif. Aris tertegun, ia bahkan tidak tahu kapan Sari belajar bahasa Inggris sefasih itu. Selama ini, yang ia tahu Sari hanya menghabiskan waktu di dapur dan mengurus rumah. Tiba-tiba, salah satu tamu Jepang itu menjatuhkan sebuah pulpen emas yang menggelinding tepat ke arah kaki Aris yang sedang bersimpuh. Aris dengan sigap mengambil pulpen itu dan berdiri untuk mengembalikannya. Ini, Tuan, your pen, ujar Aris dengan suara rendah, mencoba menjaga martabatnya. Tamu tersebut tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Namun, saat Aris berdiri, mata Sari bertemu dengan matanya. Tidak ada kebencian di sana, hanya kekosongan yang dingin. Aris, panggil Sari tenang. Kenapa pengerjaan di sudut itu belum selesai? Saya masih melihat bercak kalsium di pinggiran pipa. Aris tersentak. Ia melihat ke arah yang ditunjuk Sari. Memang ada noda putih tipis yang hampir tak terlihat. Maaf, Bu CEO. Saya akan segera membersihkannya. Dalam bekerja, tidak ada kata, maaf, yang bisa menggantikan kualitas, ucap Sari di depan tamu-tamunya. Ia berbicara kepada Aris seolah-olah Aris benar-benar orang asing yang baru ia temui di jalan. Jika kamu tidak bisa profesional dalam hal sekecil ini, bagaimana aku bisa percaya kamu sanggup melakukan hal besar? Kalimat itu bukan sekadar teguran kerja. Itu adalah sindiran tajam tentang masa lalu mereka. Tentang bagaimana Aris gagal melakukan hal kecil,
seperti setia dan percaya pada istrinya sendiri. Para tamu Jepang itu melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan Aris yang terpaku dengan memegang lap basah. Dadanya sesak. Ia merasa kecil, tidak berarti, dan transparan. Sore harinya, saat jam kerja berakhir, Aris dipanggil oleh Maya, sekretaris Sari, ke area kafetaria buruh yang sudah sepi. Maya menyerahkan sebuah amplop coklat. "Apa ini? Surat pemecatan?" tanya Aris dengan tangan gemetar. "Bukan. Itu bonus kinerja mingguan karena area gudang limbah mendapat nilai A dari tamu Jepang tadi." Dan satu lagi, Maya meletakkan sebuah ponsel lama milik Aris yang dulu sempat disita bank. "Bu Sari menebus ini dari Pegadaian. Ada beberapa pesan di dalamnya yang beliau rasa harus Anda lihat sendiri." Setelah Maya pergi, Aris membuka ponsel itu. Ia mencari pesan-pesan lama dari tahun saat ia mengusir Sari. Di sana, ia menemukan rekaman suara dan pesan singkat yang dikirimkan oleh Linda kepada Ibu Widya yang selama ini terhapus dari log pesannya namun tersimpan di cadangan awan. Dalam rekaman itu, suara Linda terdengar sangat jelas. "Tenang saja, Bu Widya. Dokter gadungan itu sudah saya bayar. Dia akan bilang Sari mandul. Setelah Aris menceraikannya, saya akan masuk dan kita bagi 2 harta Wiratmadja. Soal kehamilan saya, Aris tidak akan pernah tahu kalau itu anak pacar saya. Dia terlalu bodoh dan terlalu percaya pada ibunya." Aris menjatuhkan ponselnya ke meja. Suaranya tercekat. Jadi, ibunya bukan hanya memanipulasinya, tapi juga bekerja sama dengan Linda untuk merampoknya. Selama ini, Sari adalah satu-satunya orang yang tidak pernah berniat jahat kepadanya, namun justru Sarilah yang ia buang. Aris keluar dari kafetaria dengan langkah sempoyongan. Ia menuju ke area parkir direksi, berharap bisa melihat mobil Sari lewat. Saat mobil sedan hitam mewah itu meluncur pelan, Aris berdiri di pinggir jalan dan membungkuk sangat dalam, sebuah gestur penghormatan yang tulus, sekaligus tanda bahwa ia menerima semua hukuman ini. Di dalam mobil, dari balik kaca gelap, Sari melihat mantan suaminya itu membungkuk seperti hamba. Ia tidak menyuruh sopirnya berhenti. Ia hanya memejamkan mata sejenak. Kemenangan ini seharusnya terasa manis, namun melihat pria yang dulu ia cintai hancur menjadi debu, Sari hanya merasakan satu hal, kebebasan yang mutlak dari beban masa lalu. "Jalan terus," perintah Sari pada sopirnya. Malam itu, Aris kembali ke kontrakan bukan untuk berdebat dengan ibunya. Ia masuk, memberikan amplop bonus itu pada Ibu Widya, dan berkata dengan suara dingin, "Makanlah, Bu. Ini hasil keringatku menyikat lantai pabrik wanita yang Ibu sebut mandul. Mulai besok, jangan pernah lagi sebut nama Sari dengan nada menghina, atau aku sendiri yang akan mengantarmu ke panti jompo." Suasana di depan gerbang utama Arunika Textile Group mendadak riuh rendah. Sebuah taksi tua berhenti mendadak, dan dari dalamnya keluar seorang wanita dengan penampilan yang sangat kontras dengan kemegahan gedung itu. Ia mengenakan gaun yang dulu mungkin mahal, namun kini tampak kusam dan sobek di beberapa bagian. Riasan wajahnya luntur oleh keringat, dan matanya liar mencari sesuatu. Itu adalah Linda. Setelah menghilang berbulan-bulan dengan membawa sisa harta Aris, Linda kini kembali. Namun, ia tidak datang dengan kemewahan. Ternyata, kekasih gelapnya, pria yang disebut sebagai adiknya, telah mengkhianatinya di pelarian, membawa kabur seluruh uang dan perhiasan itu, meninggalkan Linda dalam keadaan bangkrut dan terlilit utang judi yang besar. "Mana Aris? Mana suamiku?" teriak Linda histeris kepada satpam yang mencoba menghalanginya. "Aku tahu dia kerja di sini. Aku istrinya, aku sedang mengandung anaknya." Aris, yang saat itu sedang bertugas menyapu area parkir luar, membeku saat mendengar suara yang sangat ia kenal itu. Ia menjatuhkan sapunya. Rasa benci dan mual bercampur jadi satu di dadanya. Ia mendekati kerumunan itu dengan langkah berat. "Linda? Untuk apa kamu ke sini?" Suara Aris terdengar dalam dan penuh amarah. Linda menoleh, matanya berbinar melihat Aris, meski ia sempat tertegun melihat seragam buruh yang dikenakan suaminya. "Mas Aris, tolong aku. Orang-orang jahat mengejarku, mereka mau mengambil bayiku. Mas, maafkan aku dijebak oleh mereka." Linda mencoba memeluk kaki Aris, namun Aris mundur dengan jijik. "Jangan sentuh aku. Aku sudah tahu semuanya, Linda."
Aku sudah mendengar rekaman suaramu dengan ibuku. Aku tahu bayi itu bukan anakku. Wajah Linda memucat, namun ia tetap mencoba bersandiwara. Itu fitnah, Mas. Sari yang melakukannya, kan? Si mandul itu pasti iri padaku. Siapa yang kamu sebut mandul? Suara itu terdengar dingin dan bergetar karena otoritas. Kerumunan satpam dan buruh segera membelah, memberi jalan bagi Sari yang berjalan keluar dari gedung utama. Sari tampak luar biasa tenang, namun matanya memancarkan kemarahan yang terkendali. Linda menatap Sari dari bawah ke atas. Kecemburuan dan kebencian membakar hatinya melihat Sari yang kini begitu berkuasa. Sari, jadi benar kamu yang menyihir suamiku sampai dia jadi tukang sapu begini? Kamu jahat. Kamu hanya wanita gersang yang haus kekuasaan. Sari berhenti tepat di depan Linda. Ia tidak perlu berteriak untuk membuat semua orang diam. Aku tidak menyihir siapapun, Linda. Aku hanya membiarkan kebenaran mengambil jalannya sendiri. Dan soal bayi itu, Sari mengeluarkan sebuah tablet dari tangan sekretarisnya. Ini adalah laporan investigasi internal Arunika. Kami tidak hanya memproduksi kain, Linda. Kami memiliki divisi hukum yang sangat kuat. Kami tahu kamu sedang dicari oleh kepolisian karena keterlibatanmu dalam pencucian uang dan penipuan asuransi bersama kekasihmu yang sekarang sedang mendekam di penjara di luar kota. Linda gemetar hebat. Tidak, itu tidak mungkin. Keamanan, perintah Sari tegas. Panggil polisi. Berikan bukti-bukti yang kita miliki. Wanita ini mencoba melakukan penipuan di area perusahaan. Linda mulai meronta dan memaki. Sari, kamu akan membusuk. Kamu tidak punya anak, kamu tidak punya siapa-siapa. Hidupmu hampa. Sari menatap Linda dengan iba yang mendalam. Aku punya ribuan karyawan yang aku anggap sebagai keluarga. Aku punya masa depan yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Sementara kamu hanya punya kebohongan yang kini menjerat lehermu sendiri. Saat polisi datang dan menyeret Linda menjauh, Aris hanya berdiri mematung. Ia melihat wanita yang dulu ia puja karena kecantikannya kini diseret seperti kriminal. Ia melihat betapa hinanya ia dulu karena telah menukar emas dengan kotoran. Namun, kejutan belum berakhir. Sari berjalan mendekati Aris yang masih tertunduk. Aris, panggil Sari pelan. Iya, Bu Sio, jawab Aris kaku. Ibumu ada di dalam mobil ambulans itu. Sari menunjuk ke arah sisi lain gerbang. Rupanya, Ibu Widya yang menyusul Aris ke pabrik telah melihat kejadian Linda ditangkap dan pingsan karena syok setelah menyadari semua kebohongannya terbongkar. Aku sudah melunasi biaya perawatannya untuk bulan ini sebagai bentuk penghormatan terakhirku pada wanita yang pernah menjadi ibu mertuaku. Lanjut Sari. Tapi setelah ini, kalian harus berjuang sendiri. Aku sudah menunjukkan padamu siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Jika kamu masih punya sisa harga diri, gunakan itu untuk menjaga ibumu di masa tuanya, meskipun dia telah menghancurkanmu. Aris jatuh berlutut di depan Sari. Kali ini bukan karena terpaksa, tapi karena rasa hormat yang luar biasa. Sari, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu terlalu baik untuk pria sepertiku. Jangan salah paham, Aris. Sari menatapnya datar. Aku tidak melakukannya karena aku masih mencintaimu. Aku melakukannya karena aku tidak ingin ada hutang rasa di antara kita. Hari ini, secara resmi, aku menghapus namamu dari hidupku. Kamu boleh tetap bekerja di sini jika kamu mau, tapi bagiku, kamu benar-benar hanya salah satu dari ribuan pegawaiku. Sari berbalik dan berjalan masuk kembali ke istananya, meninggalkan Aris yang menangis sesenggukan di aspal. Aris menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah bekerja kasar atau melihat Linda di penjara, melainkan kenyataan bahwa Sari benar-benar sudah tidak memiliki rasa sedikit pun padanya. Ia benar-benar telah menjadi orang asing di hati wanita yang dulu paling mencintainya. Setahun telah berlalu sejak badai yang melibatkan Linda dan pengungkapan kebenaran pahit itu. Arunika Textile Group kini bukan lagi sekadar pabrik, melainkan simbol kebangkitan ekonomi nasional. Hari ini, suasana di kantor pusat jauh lebih meriah dari biasanya. Karpet merah dibentangkan di lobi utama untuk merayakan peluncuran Yayasan Amal, Arunika Rahayu, sebuah lembaga yang fokus pada pemberdayaan janda dan wanita yang mengalami kekerasan domestik. Sari berdiri di depan cermin besar di ruangannya.
Ia mengenakan kebaya modern berwarna emas pucat dengan selendang sutra hasil tenunan terbaik pabriknya sendiri. Wajahnya memancarkan ketenangan yang matang. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau dendam, yang tersisa hanyalah martabat seorang pemimpin. Ibu, semua tamu undangan sudah hadir. Perwakilan pemerintah dan mitra dari luar negeri sudah menunggu di aula utama, lapor Maya dengan wajah berseri-seri. Sari mengangguk. Terima kasih, Maya. Sebelum kita ke sana, apakah laporan dari gudang sudah masuk? Maya ragu sejenak, lalu menyerahkan sebuah map tipis. Pak Aris tetap pada keputusannya, Bu. Beliau menolak promosi menjadi supervisor gudang yang Ibu tawarkan bulan lalu. Beliau memilih tetap berada di bagian kebersihan dan pengolahan limbah. Sari menghela napas pendek, menatap keluar jendela ke arah area gudang yang tampak jauh di bawah. Biarlah. Jika itu caranya menemukan kedamaian, aku tidak akan memaksanya. Di bawah sana, di sudut terjauh pabrik, Aris sedang sibuk membersihkan sisa-sisa serat kain. Tubuhnya kini tampak lebih tegap dan kokoh karena kerja fisik yang rutin. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak bersahaja. Ia tidak lagi mengeluh. Di kantong seragamnya, selalu ada foto kecil Sari saat mereka masih di desa dulu, bukan untuk mengharap kembali, tapi sebagai pengingat akan satu-satunya kebaikan yang pernah ia miliki dan ia sia-siakan. Ibu Widya kini tinggal di sebuah panti werda yang nyaman, yang seluruh biayanya dipotong dari gaji Aris. Ibunya sudah kehilangan sebagian ingatannya karena stroke ringan, namun setiap kali Aris datang berkunjung, ia selalu menggumamkan nama Sari dengan penuh penyesalan. Sari melangkah masuk ke aula utama. Suara tepuk tangan membahana menyambutnya. Saat ia berdiri di podium, ia melihat ratusan wajah wanita yang menatapnya dengan penuh harapan. Kehormatan seorang wanita, suara Sari bergema di ruangan itu, tidak terletak pada garis keturunannya, bukan pada siapa suaminya, dan bukan pada kesuburan rahimnya. Kehormatan kita terletak pada kekuatan kita untuk bangkit saat dunia menganggap kita habis. Saya pernah dianggap mandul, dianggap tidak berguna, dan diusir tanpa sepeser pun uang. Namun hari ini, saya berdiri di sini untuk memberitahu kalian, tanah yang dianggap gersang bisa menumbuhkan hutan yang paling rimbun jika kita sendiri yang menyiramnya dengan keringat dan tekad. Pidato itu ditutup dengan standing ovation. Di tengah kerumunan, Sari melihat kakeknya, kakek Darmo, duduk di kursi roda di barisan depan. Sang kakek tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca bangga melihat cucunya telah melampaui semua impian yang pernah mereka bicarakan di rumah panggung tua dulu. Setelah acara selesai, Sari berjalan menuju taman di belakang gedung untuk mencari udara segar. Di sana, ia berpapasan dengan Aris yang sedang merapikan tanaman hias. Untuk pertama kalinya dalam setahun, mereka berdiri berhadapan tanpa ada amarah yang meledak. Selamat atas yayasannya, Bu Sari, ucap Aris sambil membungkuk hormat. Ia tidak lagi memanggilnya Sari, melainkan Bu Sari, sebagai tanda batas yang ia buat sendiri. Terima kasih, Aris. Bagaimana kabarmu? Tanya Sari lembut. Saya tenang, Bu. Bekerja di sini, melihat kesuksesan ibu dari jauh, sudah cukup bagi saya. Ini adalah penebusan dosa yang paling adil, jawab Aris jujur. Sari menatap mantan suaminya itu sejenak. Ia melihat seorang pria yang akhirnya belajar menjadi manusia. Aku sudah memaafkanmu, Aris. Benar-benar memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk ketenangan jiwaku sendiri. Hiduplah dengan baik. Sari berjalan melewati Aris tanpa menoleh lagi. Langkahnya ringan. Ia tidak lagi memikul beban masa lalu. Di depan sana, seorang pria, seorang pengusaha muda yang menjadi mitra risetnya, yang selama setahun ini menunjukkan ketulusan tanpa melihat status masa lalu Sari, sudah menunggunya dengan senyuman. Sari menyambut tangan pria itu. Mereka berjalan beriringan menuju masa depan yang baru. Di belakang mereka, matahari terbenam dengan warna jingga yang indah di atas bangunan Arunika. Sang ratu pabrik telah menemukan mahkotanya kembali, bukan mahkota yang diberikan oleh seorang pria, melainkan mahkota yang ia tempas sendiri dari api penderitaan dan baja kesabaran. Sari Rahayu bukan lagi wanita yang terbuang. Ia adalah bukti bahwa akhir dari sebuah cerita bukanlah saat kita dijatuhkan, melainkan saat kita memilih untuk terbang lebih tinggi daripada mereka yang pernah mematahkan sayap kita. Tamat.